Perkenalkan, nama saya Zaki Bek dengan MPN 4062110050. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar jaringan komputer pada Case C dengan judul Perusahaan Pengembangan Perangkat Lunak, dengan soal sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak ingin membangun jaringan di gedung barunya. Perusahaan ini memiliki tim development yaitu 31 host, testing 27 host, support 19 host, administration 9 host, dan public relation. Setiap tim memerlukan VLAN dan subnet yang terpisah. Khusus untuk tim public relation akan menggunakan pengalamatan IP otomatis. Tim development dan testing harus bisa berkomunikasi antar VLAN untuk koordinasi pengujian aplikasi. 3 router akan terhubung setiap lantai gedung untuk aliran data yang lancar antara kantor utama, ruangan programmer dan pusat data, dan ruangan pertemuan. Di bawah ini adalah rincian kebutuhan. Yang pertama, development dengan jumlah 31 host dengan IP address range-nya 192.168.3.1 sampai 192.168.3.62 dengan default gateway yaitu 192.168.3.1 dengan subnet masknya 255.255.255.192 dengan prefix /26. Selanjutnya ada testing dengan jumlah host 27 dengan IP range 192.168.2.1 dengan range yaitu 192.168.2.30 dengan default gateway 192.168.2.1 dan subnet masknya 255.255.255.224 dengan prefix 27. Selanjutnya ada support dengan jumlah 19 host dengan IP address range-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1254 dengan default gateway 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 dengan prefix 24. Dan selanjutnya ada administration dengan jumlah 9 dengan IP address range-nya yaitu 192.168.4.1 sampai 192.168.4.14. Selanjutnya default gateway-nya 192.168.4.1 dengan subnet masknya 255.255.255.240 dengan prefix /28 dan untuk public relation-nya menggunakan IP address DHCP dan selanjutnya apa itu VLAN dan interVLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian sebuah switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi satu sama lain. VLAN digunakan untuk mengkelompokkan perangkat dalam sebuah jaringan berdasarkan fungsinya, lokasi, atau departemen. Meskipun perangkat tersebut tidak berada pada segmen fisik yang sama. Dan selanjutnya ada interVLAN. InterVLAN adalah proses routing lalu lintas antar VLAN yang berbeda dalam jaringan.
karena VLAN berada dalam broadcast domain yang terpisah. Perangkat dalam VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung tanpa bantuan router atau switch layer 3. Pada slide selanjutnya, apa itu static dan DHCP? Static IP static IP address adalah pengaturan alamat IP yang diberikan secara manual ke perangkat tertentu dan tetap sama dalam jangka waktu yang panjang. Static IP biasanya digunakan untuk perangkat yang membutuhkan identitas jaringan tetap seperti server, printer, kamera IP, atau perangkat lainnya yang harus selalu diakses dengan alamat IP yang konsisten. Selanjutnya DHCP/IP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, perangkat yang bergabung ke jaringan akan mendapatkan alamat IP secara dinamis dari server DHCP tanpa perlu mengatur manual. Pada slide selanjutnya adalah konfigurasi ruangan pertemuan dengan 19 host. Dengan 19 host, konfigurasi IP statik yaitu konfigurasi IP statik pada router pada digambar bawah ini dengan sintaks seperti ini. Dan selanjutnya ada konfigurasi switch untuk ruangan pertemuan pada digambar bawah ini dan menggunakan VLAN 10 dan dengan sintaks seperti ini dan menggunakan VLAN 10 untuk ruangan pertemuan. Dan slide selanjutnya konfigurasi ruangan programmer dan pusat data dengan 58 host. Konfigurasi IP statik pada router, programmer, dan pusat data pada digambar bawah ini dengan sintaks seperti ini. Selanjutnya ada konfigurasi IP VLAN dan inter VLAN pada router, programmer, dan pusat data dengan sintaks seperti ini dan menggunakan VLAN 20 untuk pusat data dan juga VLAN 30 untuk programmer. Selanjutnya konfigurasi switch untuk programmer dan pusat data pada digambar bawah ini dengan sintaks seperti ini. Slide selanjutnya ada konfigurasi kantor utama bagian administration dengan 9 host. Yaitu konfigurasi IP statik pada router kantor utama dengan sintaks seperti digambar di bawah ini. Dan konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi IP VLAN dan inter VLAN pada switch administration. Pada gambar di bawah ini dengan sintaks seperti ini menggunakan VLAN 40. Dan slide selanjutnya konfigurasi kantor utama pada bagian public relation dengan menggunakan DHCP. Yaitu konfigurasi IP DHCP pada router kantor utama bagian public relation, yaitu pada digambar di bawah ini dengan sintaks seperti ini. Dan selanjutnya konfigurasi IP VLAN dan inter VLAN pada switch public relation pada digambar di bawah ini dengan VLAN 50
Dan selanjutnya adalah hasil konfigurasi DHCP pada PC pada di bawah ini dengan IP address subnet mask default gateway dan DNS-nya terisi otomatis tanpa mengisi secara manual. Dan pada slide selanjutnya ini ada topologi pada cache C dengan lantai 3 bernama ruangan pertemuan diisi dengan support dengan 19 host dengan IP address seperti ini, yaitu 192.168.1.0/24 dan kabel pada router lantai 3 terhubung ke lantai 2 menggunakan IP seperti 10.10.10.0/30 dan pada lantai 2 ini yang bernama ruangan programmer dan pusat data dibagi menjadi dua ruangan, yaitu ruangan sebelah kiri yaitu testing dengan 27 host dengan IP 192.168.2.0/27 dengan ruangan, dan selanjutnya pada digambar dan selanjutnya di ruangan kanan yaitu development dengan 31 host dengan IP 192.168.3.0/26 dan router ruangan 2 ini terhubung ke router lantai 1 dengan IP 20.20.20.0/30 dan pada lantai 1 ini yang bernama kantor utama dibagi jadi dua ruangan, yaitu ruangan administration dengan 9 host dengan IP 192.168.4.0/26 dan ruangan public relation dengan IP 192.168.5.0/25 dengan menggunakan DHCP IP address-nya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan.